Armor 33 Pro dirancang untuk tahan debu, air, dan jatuh dengan sertifikasi IP68, IP69K, serta standar militer STD 810H dengan bobot 776 gram dan dimensi besar. Pemirsa, Ulifone meluncurkan Armor 33 Pro, ponsel tangguh dengan spesifikasi kelas atas yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Ponsel ini telah lolos uji ketahanan sesuai dengan standar militer, dilengkapi dengan layar ganda serta baterai berkapasitas besar, yaitu 25.500 mAh. Armor 33 Pro memiliki layar utama IPS LCD besar berukuran 6,95 inci dengan resolusi 1080 x 2460 pixel dan tingkat penyegaran 120 Hz yang halus. Tak hanya itu, ponsel ini juga dibekali layar sekunder di bagian belakang berukuran 3,4 inci yang berguna untuk interaksi cepat tanpa membalikkan perangkat. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300X fabrikasi 4nm yang hemat daya, Armor 33 Pro juga didukung RAM LPDDR5 sebesar 16 GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 hingga 512 GB. Perpaduan ini menjamin kecepatan dan kelancaran pemakaian di berbagai aplikasi termasuk multitasking dan game berat. Salah satu keunggulan utama Armor 33 Pro adalah baterai dengan kapasitas luar biasa besar mencapai 25.500 mAh. Selain lampu bertahan lama, ponsel ini mendukung pengisian cepat 66 Watt dan fitur pengisian balik kabel, memastikan kelancaran penggunaan dalam aktivitas outdoor atau pekerjaan lapangan. Armor 33 Pro dirancang untuk tahan debu, air, dan jatuh dengan sertifikasi IP68, IP69K, serta standar militer STD 810H dengan bobot 776 gram dan dimensi besar. Ponsel ini cocok untuk pengguna yang membutuhkan perangkat tangguh di luar ruangan. Perpaduan layar ganda, baterai super besar, dan ketangguhan tinggi membuat Ulefone Armor 33 Pro pilihan ideal bagi pengguna yang butuh ponsel kokoh berperforma maksimal. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Pemirsa, Primac AI baru saja meluncurkan robot pembersih kamar mandi generasi terbaru Hytron yang dirancang untuk membersihkan kamar mandi secara otomatis di tempat-tempat seperti bandara, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, dan juga gedung perkantoran. Robot ini meningkatkan efisiensi pembersihan sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Hytron menggunakan modul Nvidia Jetson Orin Super SOM yang mendukung navigasi cerdas dan pemrosesan data secara real-time. Dilengkapi dengan kemampuan pembersihan 3D dan teknologi air electrolysis, robot ini mampu memberikan sanitasi mendalam dan pembersihan berkualitas tinggi secara konsisten. Dilengkapi algoritma pembelajaran mesin generasi terbaru, Hytron dapat mengoptimalkan pola pembersihan dan menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Sistem kontrol yang diperbarui menghadirkan pengalaman manajemen robot yang lebih intuitif dan mudah digunakan oleh operator fasilitas. Peluncuran Hytron menjadi tonggak penting dalam transformasi industri pembersihan otomatis. Primac melihat robot ini bukan hanya alat pembersih, tapi juga simbol inovasi yang mengangkat standar operasional kebersihan ramah teknologi. Dengan teknologi terdepan dan kemampuan inovatif, Hytron siap mendukung industri pengelolaan fasilitas dalam menjalankan pembersihan kamar mandi secara efektif dan efisien. Teknologi robotik ini menjadi kunci masa depan otomatisasi kebersihan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Train Sim World 6, game simulasi kereta api terbaru yang dikembangkan oleh Dovetail Games, akan resmi dirilis pada 30 September 2025 untuk platform PC, PlayStation, dan Xbox. Game ini hadir dengan berbagai fitur dan kendali yang semakin realistis untuk para penggemar simulasi. Train Sim World 6 memperkenalkan fitur Expect the Unexpected dengan event acak dan gangguan kereta yang dapat muncul secara tiba-tiba seperti keterlambatan sinyal dan pembatasan kecepatan.
Fitur ini menantang pemain untuk sigap mengatasi situasi tak terduga demi menjaga jadwal perjalanan tetap lancar. Dalam edisi terbaru ini terdapat 3 rute baru yang dapat dijelajahi, Morristown Line di New Jersey, Riviera Line di Inggris, dan Bahnsteig Leipzig Dresden di Jerman. Tiap rute menawarkan kombinasi unik dari kereta klasik dan modern dengan suasana perjalanan yang sangat otentik. Trans-Simo6 hadir dalam beberapa edisi, standar, deluxe, dan special edition. Pemilik edisi deluxe dan spesial akan mendapatkan akses awal pada 25 September plus konten tambahan seperti kereta dan rute tambahan yang tidak tersedia di edisi standar. Untuk mempermudah calon pemain mencoba game ini, ada paket starter gratis yang tersedia sejak peluncuran hingga 11 November. Paket ini berisi mode latihan, lokomotif dasar, dan berbagai tutorial agar pemain baru dapat memulai petualangan simulasi kereta api dengan mudah. Trans-Simo6 siap memberikan pengalaman simulasi kereta yang semakin imersif dengan fitur-fitur inovatif dan pilihan rute legendaris yang menarik. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga saham PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk mencatatkan lonjakan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan ini disebabkan beredarnya rumor bahwa Cars akan berekspansi ke bisnis kendaraan listrik dan menjalin kerjasama dengan raksasa teknologi Huawei. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, saham Cars berhasil melesat sebesar 17,65% dari harga Rp119 per saham menjadi Rp140 per saham. Dalam sebulan terakhir, saham ini sudah melonjak hingga 79,49%, menunjukkan antusiasme kuat dari investor akan prospek perusahaan. Ramai dikabarkan bahwa Cars tengah menjajaki ekspansi ke bisnis kendaraan listrik dengan menggandeng Huawei sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini dinilai berpotensi mengakselerasi penetrasi Cars di pasar kendaraan listrik yang tengah berkembang pesat. Lonjakan harga saham Cars mencerminkan optimisme investor terhadap langkah strategis perusahaan ini. Jika ekspansi kendaraan listrik dan kemitraan dengan Huawei terrealisasi, kinerja dan nilai perusahaan diprediksi akan meningkat tajam ke depan. Dengan peluang besar di sektor kendaraan listrik, PT Bintrako Dharma berpeluang memperkuat posisi di industri otomotif nasional. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Pemirsa, Kamis 28 Agustus 2025, IHSG terpantau mengalami penguatan 0,84% atau 66,9 poin ke 8.003,1. Sempat menyentuh level tertingginya di 8.022,7, level terendahnya di 7.941,9. Sementara itu pemirsa, dari jajaran top gainers, ada Toba yang menguat 5,3%, kemudian DSSA menguat 3,8%, BSBK menguat 29,5%, kemudian MDKA menguat 4,1%. Dari top losers pemirsa ada Wifi dengan pelemahan 3,9%, Aman Mineral melemah 2,7%, Suri melemah 1,5%, dan Film melemah 2,3%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh sektor industri dengan kenaikan 2,8%, disusul teknologi dengan kenaikan 2,5%, sementara itu kesehatan menguat 1,5% dan infrastruktur melemah 0,1%.